Halo semuanya, kenalin aku Ayu dan selamat datang di channel YouTube ini. Seperti janji aku di video unboxing barang-barang eco-friendly, di video kali ini aku akan membagikan sedikit pengalaman aku selama beberapa bulan, hampir 1 tahun ini memakai reusable menstrual pad. Nah, jadi bagi kalian teman-teman yang ingin beralih ke reusable menstrual pad dan masih mikir-mikir, bisa tonton video ini sampai habis ya. Oke, jadi alasan aku pakai menstrual pad. Yang pertama itu karena aku kurang cocok dengan menstrual pad sekali pakai. Aku sering gatel-gatel dan hanya ada beberapa merek doang yang bisa cocok di aku. Dan itu pun nggak ada di supermarket, harus dibeli secara online gitu. Yang kedua adalah karena aku ingin mengurangi produksi sampah aku. Salah satunya yaitu dari sampah yang akan terus aku hasilkan setiap bulannya sebagai seorang wanita, yaitu dari men's pad. Makanya aku beralih ke reusable menstrual pad ini. Oke, ke pembahasan selanjutnya yaitu kalian pasti bertanya-tanya nih, makai menstrual pad itu tembus nggak sih atau nggak, merasa tebel gitu nggak sih pas makainya, karena kan ini kain ya yang lumayan tebel daripada men's pad yang biasanya kita pakai. Ini tuh tergantung ke kalian ya. Kalau misalnya kalian nggak suka dengan men's pad yang sekali pakai lagi, dengan men's pad yang lumayan tebel gitu, banyak kok di luar sana merek-merek atau enggak orang-orang yang jualan men's pad yang lebih tipis gitu. Salah satunya itu kalian bisa coba dari merek Baby Oz atau enggak dari Lily Pads di Instagram. Dia itu buat men's pad gitu, jahit men's pad gitu. Ya, kalian bisa pantengin aja. Aku lihat dia itu lumayan tipis men's padnya, jadi kalian bisa coba aja pakai dua itu ataupun yang lain, terserah. Dan selanjutnya, tembus nggak sih? Nah, ini juga itu tergantung ke kalian ya. Kalian bisa lihat diri kalian sendiri, darah kalian itu pas kalian haid itu banyak nggak sih? Gitu, sesuaikan sama jumlah darah kalian. Kalau misalnya kalian ngerasa kalian itu banyak darahnya keluar pas haid, kalian otomatis harus nyiapin cadangan juga kan. Jadi kalian bisa gantilah selang beberapa jam gitu biar nggak bocor. Dan ya, ada satu hal krusial sih dari ganti men's pad. Kalau misalnya di kantor atau enggak di kampus gitu, kan susah ya. Kalau misalnya men's pad yang sekali pakai itu bisa langsung dicuci dan dibuang di tempat sampah. Kalau ini kan nggak bisa dan nggak bisa juga dicuci di saat itu juga gitu. Jadi kalian harus bawa kantong atau enggak wet bag gitu. Kalian bisa beli, banyak berkeliaran wet bag dijual. Dan ya, kalian masukin aja men's pad yang kotornya di dalam situ dan baru dicuci setelah nyampe kosan atau enggak nyampe rumah. Ini agak ribet sih, tapi percaya deh, lama-kelamaan kalian akan terbiasa dengan hal ini. Selanjutnya adalah tentang cara cuci dari menstrual padnya. Sejauh ini aku udah nyobain beberapa cara gitu selama beberapa bulan ini pakai reusable menstrual pad, tapi ini adalah cara yang cukup efektif menurut aku. Yang aku lakukan adalah yang pertama, aku cuci dulu permukaan si reusable menstrual pad ini dengan sikat di air yang mengalir, karena biasanya ada darah-darah yang menggumpal gitu kan teman-teman yang keluar. Jadi make sure permukaan dari si reusable menstrual pad itu bersih dari darah, terutama darah-darah yang menggumpal. Setelah itu aku rendam menstrual padnya dengan air sabun. Sabunnya bebas, pakai apa aja selama beberapa jam. Dan setelah itu biasanya aku ganti lagi sabunnya dan rendam lagi selama beberapa jam. Kalau enggak pun langsung dicuci setelah direndam yang pertama. Langsung dicuci dan dikucek, terus dibersihin pakai air, itu juga bisa. Dan ya, kalian langsung aja dijemur menstrual padnya di matahari. Dan ya, kenapa aku milih untuk
rendam dulu selama beberapa jam dari menstrual padnya, karena aku pernah tuh langsung nyikat aja gitu si menstrual pad itu, dan pas aku jemur ternyata itu masih ada bercak-bercak kuning gitu loh teman-teman. Padahal aku tuh udah ngerasa bersih sih untuk pas lagi nyucinya gitu. Dan ya entahlah itu faktor dari akunya yang kurang bersih nyucinya waktu itu, atau memang nggak efektif cara itu. Dan ya sekarang aku lebih milih untuk direndam aja gitu, itu lebih memudahkan aku. Selanjutnya adalah pertanyaannya mungkin tentang mens pad ini kan mahal, jadi untuk kaum anak kosan yang masih minta ke orang tua kayak aku, bangga banget gue. Ya, gimana cara belinya? Dari aku sih ada sedikit tips. Kalian itu bisa beli satu menstrual pad setiap bulan. Misalnya kalian beli di bulan Mei ini satu menstrual pad, reusable menstrual pad maksudnya. Terus untuk haid di bulan Mei ini tuh kalian bisa selang-seling pemakaiannya antara reusable menstrual pad dan menstrual pad yang sekali pakai. Setelah itu di bulan selanjutnya, bulan Juni, kalian bisa beli satu lagi reusable menstrual pad. Dan untuk pemakaiannya selang-seling juga kayak bulan-bulan sebelumnya. Setelah itu di bulan-bulan selanjutnya kalian beli lagi satu gitu, dan sampai nantinya kalian udah nggak butuh lagi mens pad yang sekali pakai. Oke, mungkin itu aja dari aku seputar menstrual pad. Dan bagi kalian yang masih bingung dan ingin nanya-nanya, kalian bisa tanya di kolom komentar dan akan aku jawab kalau misalnya aku tahu jawabannya. Jangan lupa di like videonya, jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian, siapa tahu mereka butuh. Dan yang terpenting adalah jangan lupa di subscribe. Oke. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.